kabarnya hari ini? Selamat datang di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng, Jakarta. Pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 minggu ke depan berjudul Yesus Imam yang Setia, di mana ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 7 ayat 26 yang berbunyi, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Kita semua tahu bahwa terdapat jurang antara Allah dan manusia yang disebabkan oleh dosa, di mana dosa membuat manusia cenderung untuk tidak mematuhi hukum Tuhan dan dengan demikian memisahkan manusia dari Tuhan. Pada pekan ini kita akan mempelajari mengenai hal-hal menakjubkan yang dilakukan oleh Bapa dan Yesus untuk menjembatani jurang antara Allah dan kita manusia. Pelajaran hari Minggu berjudul Seorang Imam atas Nama Manusia, yang pembahasannya diambil dari Ibrani 5 ayat 1-10 tentang bagaimana Yesus memenuhi peran keimamatannya. Seperti yang kita ketahui, tujuan dasar dari seorang imam adalah untuk menjadi perantara atas orang yang berdosa dengan Tuhan, di mana imam melayani atas nama manusia, sehingga seorang imam itu perlu memiliki belas kasihan dan juga memahami kelemahan manusia. Nah, di dalam Ibrani 5 kita dapat melihat bagaimana Yesus telah dengan sempurna mengadopsi sifat manusia untuk dapat melayani sebagai imam atas nama kita. Namun tentunya Yesus berbeda dari imam pada umumnya, karena yang pertama Yesus tidak dipilih dari antara manusia, melainkan Yesus mengadopsi sifat manusia. Dan yang kedua, Yesus tidak mempersembahkan korban, melainkan ialah yang dikorbankan dengan mati di atas kayu salib untuk dipersembahkan kepada Bapa sebagai perwakilan imam kita, untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dengan demikian, melalui penderitaan yang ia alami sebagai realitas kasih persaudaraan Yesus, keaslian sifat manusiawinya dan juga kedalaman penyerahannya sebagai perwakilan umat manusia kepada kehendak Bapa telah membuat Yesus memenuhi syarat untuk menjadi imam besar kita, seorang imam atas nama manusia. Selanjutnya di pelajaran hari Senin berjudul mengenai menurut peraturan Melkisedek. Kejadian 14 ayat 18-20 mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah seorang raja dan juga imam yang posisinya tentunya tinggi, karena bahkan seorang Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Yesus pun adalah seorang raja dan imam. Namun tidak seperti Melkisedek, Yesus tidaklah berdosa seperti yang terdapat di dalam ayat hafalan kita bahwa ia adalah saleh, tanpa salah, tanpa noda, dan juga terpisah dari orang-orang yang berdosa. Ibrani 7 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus adalah imam menurut cara Melkisedek, di mana keimamatannya itu serupa dengan Melkisedek, namun dia tentunya berbeda dari Yesus. Mereka istilahnya serupa tetapi tak sama. Singkatnya, Melkisedek ini adalah seorang raja, imam Kanaan yang melayani sebagai contoh Kristus. Ellen G. White dalam bukunya Selected Message mengatakan bahwa Melkisedek itu bukanlah Kristus, tetapi dia adalah suara Tuhan di dunia sebagai wakil dari Bapa, di mana hal ini menunjukkan bahwa sepanjang generasi di masa lampau, di masa yang lalu, Kristus pun telah berbicara kepada umatnya melalui Melkisedek. Kristus telah memimpin umatnya dan juga telah menjadi terang dunia. Nah, pelajaran selanjutnya di hari Selasa berjudul mengenai seorang imam yang efektif. Ibrani 7 ayat 11 mempertanyakan, kan sudah ada imamat Lewi, apakah masih perlu seorang lain untuk ditetapkan menjadi seorang imam besar? Imam adalah mediator antara Tuhan dan manusia. Namun ternyata imamat Lewi itu tidaklah memberikan akses yang lengkap dan pasti kepada Tuhan, karena mereka tidak dapat memberikan kesempurnaan. Mereka tetaplah manusia. Walaupun mereka adalah seorang imam, mereka ini adalah manusia yang berdosa. Mereka tidaklah sempurna. Korban binatang pun sebenarnya tidak bisa membersihkan hati nurani manusia yang berdosa. Sehingga pada dasarnya fungsi para imamat Lewi ini adalah
bersifat sementara dan juga ilustratif, di mana melalui pelayanan para imam ini, Tuhan ingin orang-orang yang dilayani menaruh iman mereka kepada pelayanan Yesus di masa yang akan datang, di mana akan ada anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kalau kita membaca Ibrani pasal 7 ayat 11-16, dikatakan bahwa untuk melakukan perubahan keimamatan, diperlukan adanya perubahan dalam hukum. Mengapa ada kebutuhan untuk mengubah hukum? Karena ternyata ada sebuah hukum yang sangat ketat di mana seorang imam itu harus berasal dari garis keturunan Lewi melalui Harun. Ini terdapat di dalam Bilangan 16 ayat 40. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus itu berasal dari garis keturunan Yehuda. Selain itu, kedatangan Yesus juga menyeratkan adanya perubahan dalam hukum korban, di mana orang-orang yang berdosa dulunya harus membawa berbagai jenis korban untuk dipersembahkan untuk mendapatkan penebusan. Namun setelah kedatangan Yesus dan setelah Yesus mempersembahkan korban yang sempurna, hukum korban binatang pun dikesampingkan. Kalau kita pikir-pikir, sudah banyak korban hewan yang dipersembahkan pada zaman dahulu. Semuanya pun mengarah kepada Yesus. Namun, tidak ada satupun dari korban tersebut yang benar-benar membayar dosa-dosa kita manusia. Lantas mengapa hanya kematian Yesus sajalah yang dapat membayarnya? Marilah kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk merenungkan pengorbanan Yesus sebagai imam besar kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita selama 1 pekan ini. Terima kasih telah bergabung di dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GEM AHK Menteng Jakarta. Jangan lupa untuk tetap mempelajari buku Sekolah Sahabat kita setiap harinya, karena masih banyak pelajaran lainnya yang tentunya akan memberikan kita kekuatan rohani. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.